Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam sejahtera buat kita semua. Baik anak-anak kami semuanya, khususnya yang kelas 11 di sini, Ibu ingatkan agar membuat grup WA untuk memperlancar pembelajaran daring kita saat ini. Silakan anak-anak kami japri ke WA Ibu dengan nomor 08 13 70 22 67 90. Baik anak kami semua, pada pertemuan sebelumnya, kita sudah membahas tentang sifat-sifat mekanik bahan dan konsep-konsep yang mencakup materi kita, di antaranya massa jenis. Kemudian pada pertemuan yang kedua atau kali ini, kita akan lanjutkan materi tentang elastisitas bahan. Di mana elastisitas bahan adalah sifat benda yang menghambat perubahan bentuk atau deformasi dan cenderung untuk mengembalikan bentuk benda ke bentuk semula ketika gaya yang memengaruhinya dihilangkan. Di mana di sini benda dapat dibagi menjadi dua jenis. Yang pertama yaitu benda elastis atau benda yang dapat kembali ke bentuk semula. Contohnya karet gelang dan per atau pegas. Kemudian yang kedua, benda plastis atau yang tidak elastis, yaitu benda yang tidak dapat kembali ke bentuk semula. Contohnya diantaranya adalah lilin dan plastisin. Kemudian ada nanti 3 hal yang terjadi pada suatu benda apabila benda tersebut kita berikan gaya dari luar. Yang pertama, benda tersebut akan mengalami tegangan atau disebut juga dengan stres. Yang kedua, mengalami regangan atau disebut juga dengan strain. Dan yang ketiga, benda tersebut akan mengalami modulus elastis yang disebut juga dengan modulus Young. Okey, anak kami, yang pertama tentang tegangan atau stres yang dialami oleh sebuah benda atau bahan. Di mana tegangan atau stres artinya adalah besarnya gaya yang diberikan oleh molekul-molekul persatuan luas benda. Yang dirumuskan secara matematis yaitu Tau sama dengan F per A, di mana Tau adalah tegangan dengan satuan Newton per meter pangkat 2. Kemudian F adalah gaya luar dengan satuan Newton. Kemudian yang A adalah luas permukaan dengan satuan meter pangkat 2. Dari sistem tegangan ini dapat kita lihat contoh di bawah ini. Ini gambar sebuah benda. Yang pertama ini benda masih dalam keadaan normal atau sebelum dikasih gaya dari luar. Kemudian gambar yang kedua, setelah dikasihkan gaya luar, dapat kita lihat bahwa benda ini akan mengalami penambahan perpanjangan yang disimbolkan dengan delta L. Baru yang ketiga, setelah benda ini menegang, maka akan benda ini kembali ke keadaan semula. Jadilah terjadinya tegangan pada suatu benda. Kemudian yang kedua, benda itu juga akan mengalami regangan atau juga disebut dengan strain. Di mana regangan adalah perbandingan pertambahan panjang suatu benda terhadap panjang semula karena pengaruh gaya luar yang memengaruhi benda. Regangan secara matematis dituliskan dengan rumus E sama dengan delta L per L0, di mana E adalah regangan. Kemudian delta L adalah pertambahan panjang dengan satuan M. Kemudian L0 adalah panjang mula-mula dengan satuan meter. Di sini kita lihat ilustrasinya pada benda seperti yang terjadi pada tegangan. Ini mula-mula keadaan panjang dari benda disimbolkan dengan L0. Kemudian kita kasih gaya dari luar sehingga nanti benda ini akan mengalami regangan sehingga adanya pertambahan panjang pada benda yang disimbolkan dengan delta L. Kemudian yang ketiga yaitu modulus elastis. Pada suatu benda, dia akan mengalami modulus elastis setelah mengalami tegangan dan regangan. Modulus elastis adalah besaran yang menggambarkan tingkat elastisitas bahan, di mana modulus elastis juga disebut sebagai modulus Young yang didefinisikan sebagai perbandingan tegangan atau stres dengan regangan atau strain. Secara matematis, E sama dengan Tau per E, di mana harga Tau berbanding dengan E adalah F dikali L0 dibagi dengan A kali delta L.
di mana F adalah gaya tekan atau gaya tarik yang dialami oleh benda. Kemudian L0 adalah panjang mula-mula. Kemudian A adalah luas penampang yang tegak lurus. Kemudian delta L adalah pertambahan panjang. E modulus elastis, to stres atau tegangan tadi, kemudian E adalah strain atau regangan. Untuk lebih jelasnya, coba Anda akan perhatikan pada contoh berikut. Yang pertama, sebuah kawat memiliki luas penampang 0,1 meter pangkat 2. Ditarik dengan gaya sebesar 10 Newton. Hitunglah tegangan yang dialami kawat tersebut. Yang pertama, untuk menyelesaikan persoalan fisika, kita buat dulu yang diketahui. Di mana yang diketahui adalah A atau luas penampang memiliki harga 0,01 meter pangkat 2. Kemudian gaya atau F sama dengan 10 Newton. Ditanya tegangan atau disimbolkan dengan T. Maka harga tegangan adalah to sama dengan F per A. Kita masukkan harga F. F tadi harganya 10 Newton. Ini harga 10 Newton. Kemudian A atau luas penampang harganya 0,01 meter pangkat 2. Kita masukkan. Nanti hasil operasi dari bilangan ini akan diperoleh harga tegangan adalah 1000 Newton per meter pangkat 2. Kemudian contoh yang kedua, sebuah kawat dengan panjang 0,5 meter ditarik dengan gaya sehingga panjangnya menjadi 0,52 meter. Hitunglah regangan kawat tersebut. Solusinya diketahui L0 sama dengan 0,5 meter, L1 sama dengan 0,52 meter. Ditanya E. Di mana harga E atau regangan itu adalah delta L per 0. Di mana harga delta L ini adalah merupakan selisih antara panjang awal dengan panjang atau pertambahan panjang, yaitu L1 dikurang L0 dibagi dengan L0. Jadi rumus untuk E di sini atau regangan adalah L1 dikurang L0 per L0. Di mana harga L1 tadi adalah 0,52, L0 harganya 0,5 dibagi dengan harga L0 yaitu 0,5. Sehingga diperoleh hasil 0,02 dibagi dengan 0,5. Maka harga dari regangan kawat tersebut adalah 0,4. Di sini satuannya tidak ada karena harga satuan dari panjang kawat tadi meter, pertambahan panjang juga meter. Jadi meter bagi meter, maka di sini satuan dari regangan tidak ada. Kemudian contoh yang terakhir. Dari contoh soal nomor 1 dan 2, hitunglah modulus elastis kawat tersebut. Ini mungkin agak lebih mudah sedikit ya. Karena harga dari regangan dan tegangan sudah kita peroleh dari contoh 1 dan contoh yang kedua. Di sini diketahui tegangan atau kita simbolkan dengan to adalah harganya 1000 Newton per meter pangkat 2. Kemudian harga regangan atau E sama dengan 0,04. Baru kita peroleh harga dari modulus elastis adalah E sama dengan to per E. Maka harga to tadi 1000 kita masukkan, kemudian harga E 0,04. Jadi 1000 dibagi 0,04. Maka senilai 25.000 Newton per meter pangkat 2. Demikianlah pelajaran atau materi kita pada pertemuan kali ini. Kalau ada pertanyaan yang kurang jelas, silakan dibuat dalam kolom komentar. Terima kasih buat anak kami semua. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.